Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Oke, pernah nggak sih Anda udah niat banget mau ngerjain sesuatu, tapi kok rasanya aduh berat banget gitu. Terus akhirnya bilang, ntar aja deh. Haha, sering itu pasti. Kayaknya hampir semua orang pernah ya. Nah, hari ini kita mau fokus banget nih ke bab 3 buku Learning How to Learn. Judulnya aja udah bikin penasaran. Nanti saja janji mengalahkan penundaan dengan tomat. Kita bakal coba gali nih, kenapa sih kita suka banget nunda? Terus kata sains gimana soal ini? Dan, gimana ceritanya sebuah tomat, ya beneran tomat, bisa jadi senjata kita? Misi kita pokoknya nemuin cara praktis biar tugas kelar tanpa stres berlebihan. Iya, dan yang menarik juga, kita coba pahami apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita pas dorongan buat nunda itu muncul. Ini bukan cuma soal males loh ternyata, ada penjelasan biologisnya. Nah, buku ini bilang, nunda-nunda alias prokrastinasi itu, ya wajar lah, manusiawi banget. Siapa juga coba yang semangat banget ngerjain tugas yang susah atau, ngebosenin. Betul, betul. Tapi, ya itu, masalahnya kalau jadi kebiasaan, waktunya habis, belajarnya jadi nggak maksimal, malah bikin cemas di akhir. Anda pasti pernah ngerasain ini kan? Dorongan buat menghindar gitu. Itu dia poin pentingnya. Jadi gini, kata sumbernya nih, pas kita baru mikirin aja, belum ngerjain loh ya, sesuatu yang kita nggak suka, mikirin aja udah. Iya, mikirin aja, itu ada area di otak namanya korteks insular. Nah, bagian ini tuh kayak pusat rasa sakit, emosional gitu, langsung aktif dia. Oh gitu. Jadi kayak alarm internal gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, aktifnya si korteks insular bikin rasa nggak nyaman muncul. Makanya otomatis kita pengen ngalihin perhatian ke sesuatu yang lebih enak. Alias ya, nunda. Jadi ada alasan neurologisnya. Wah, menarik ya. Jadi bukan murni salah kita kalau kadang pengen nunda, tapi ada respons otak di baliknya. Oke. Untungnya ada solusi nih yang katanya unik tapi manjur. Teknik Pomodoro. Ah, iya. Pomodoro, ini dari Francesco Cirillo ya, tahun 80-an. Betul. Caranya simpel sebenarnya. Pertama, katanya kita harus singkirin semua gangguan. Benar-benar semua. Ponsel di silent, notifikasi matiin, tab-tab nggak penting di browser tutup dulu. Penting banget itu, nyiapin medan perangnya dulu lah istilahnya. Nah, habis itu pasang timer, biasanya sih 25 menit. Kenapa namanya Pomodoro? Oh, karena Cirilo dulu pakai timer dapur bentuk tomat ya. Pomodoro kan tomat bahasa Itali. Iya, persis. Nah, selama 25 menit timer jalan, itu komitmennya cuma satu, fokus penuh ke satu tugas aja. Jangan tergoda cek ini itu, pokoknya kerja intens. Oke, fokus 25 menit. Nggak boleh ada interupsi. Terus pas timer bunyi gimana? Nah, pas bunyi itu wajib berhenti. Langsung stop. Terus kasih hadiah buat diri sendiri. Hadiah? Hadiah apa nih? Istirahat singkat. Sekitar 5 menit aja cukup. Nah, selama 5 menit ini, lakukan sesuatu yang beda dan menyenangkan. Mungkin bangun, peregangan dikit, dengerin satu lagu, atau ya lihat pemandangan luar jendela aja. Jadi istirahatnya ini bukan cuma buat males-malesan ya, tapi emang bagian dari tekniknya. Banget. Ini penting. Istirahat ini kayak ngasih sinyal ke otak. Hey, kerja keras tadi ada ganjarannya loh. Ini ngelatih otak buat bisa tahan fokus selama 25 menit itu karena dia tahu bakal ada jeda. Oh, jadi kayak ngasih umpan gitu ya ke otak. Bisa jadi. Dan idealnya, aktivitas pas istirahat itu beda sama pas kerja. Kalau tadi duduk mikir, ya pas istirahat gerak dikit lah. Biar sirkuit otak yang kerja keras tadi bisa adem sebentar. Kalau ini rutin dilakuin, katanya bisa ngebangun pasukan zombie kebiasaan baik. Jadi otomatis gitu. Kayak zombie yang jalan terus tanpa mikir. Jadi kita nggak perlu ngeluarin energi ekstra buat maksa diri fokus, karena udah jadi kebiasaan. Oke, kebayang. Jadi berhasil pakai Pomodoro ini bukan cuma soal tugasnya selesai, tapi ada efek jangka panjang ke kebiasaan kita ya. Tepat sekali. Dan ini nyambung ke hal penting lain. Dengan kita berhasil merebut waktu dari kebiasaan nunda, Kita jadi punya waktu lebih ya. iya, kita jadi punya waktu dan yang lebih penting, energi mental buat pakai teknik belajar lain yang super efektif yang juga disebut di bab ini. Namanya active recall. Active recall ini sering dengar juga nih. Beda ya sama sekedar baca ulang atau stabiloin buku. Jauh bedanya.
Kalau baca ulang atau stabilo, itu kan cenderung pasif ya. Kita kayak cuma nerima informasi dari luar. Nah, active recall ini kebalikannya. Kita aktif narik informasi dari dalam kepala kita sendiri. Narik dari dalam. Contohnya gimana tuh? Misalnya gini, abis Anda baca satu halaman atau satu bagian materi, coba deh palingin muka dari bukunya, terus coba jelasin ulang ide utamanya pakai kata-kata Anda sendiri. Seolah-olah lagi ngajarin orang lain. Oh, jadi kayak ngetes diri sendiri gitu ya? Betul. Proses narik keluar informasi ini secara ilmiah terbukti jauh lebih kuat buat nancepin pemahaman dan bikin ingatan jangka panjang dibanding cuma baca ulang berkali-kali. Pomodoro tadi bantu ngasih ruang buat kita latihan active recall ini. Oke, jadi nyambung semua ya. Lawan rasa nggak nyaman di awal buat mulai, pakai Pomodoro buat fokus kerja, terus manfaatin waktu yang ada buat active recall. Gitu ya alurnya? Kurang lebih gitu. Kuncinya emang di awal. Lawan rasa nggak nyaman itu. Ingat, itu cuma nyinyal dari korteks insular. Coba aja komitmen buat satu sesi Pomodoro dulu. Nggak usah mikir langsung berjam-jam. Mungkin bisa coba pakai aplikasi timer kayak Forest ya, yang disebut di sumber itu, biar lebih termotivasi. Bisa banget. Yang paling penting, kayak kata penulisnya, adalah memulai. Dorongan kecil di awal itu bisa nyelamatin kita dari longsoran stres nanti. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, inti dari obrolan kita kali ini, nunda itu emang respons alami otak sih, tapi jelas ngerugiin proses belajar kita. Iya, tapi bisa diakalin. Teknik Pomodoro, ingat, 25 menit fokus, 5 menit istirahat, itu cara praktis buat ngelatih ulang respons otak kita. Dan kemenangan kecil ngelawan nunda ini ternyata buka pintu buat teknik belajar yang lebih mantap kayak active recall. Betul. Jadi ini bukan cuma soal manajemen waktu, tapi lebih ke ngebangun pola kerja dan belajar yang lebih sehat, lebih sustainable buat jangka panjang. Sip. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungan ini. Gimana kalau rasa nggak nyaman pas mau mulai tugas itu, kita anggap aja bukan tanda buat kabur, tapi justru alarm buat nyalain timer Pomodoro. Menarik itu cara pandangnya. Terus, buat sesi Pomodoro pertama Anda nanti, coba pikirin deh, satu aja gangguan spesifik yang paling sering ganggu Anda yang bakal Anda singkirin pertama kali. Coba dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.